أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعم علينا بالنعمة إيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم في القرآن العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Tentunya al-hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan lisan ini, dengan ceritaan ini, dengan paham ini, dengan mulut kita ini, mari kita pergunakan untuk membalas atas kenikmatan, membalas atas semua kenikmatan atau anugerah atau kasih sayang kanyang kadidah Allah bersama kita, maka kita patut kembalikan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak ibadah ya. Salat subuh kita ini ialah ibadah yang paling afdol, yang paling istimewa, yang paling disayangi Allah dan paling Allah cintai, Allah ridhoi ya. Dengan salat itu as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama ya. Kalau kita tidak salat berarti badan kita itu runtuh nanti ya. Kalau tidak salat itu kita ya runtuh, badan kita runtuh semua, jasad kita, jasmani kita, 7 panca indera kita akan runtuh dan ambruk dan akan terbakar ya, sesuai pohon, sesuai kayu, sesuai pohon yang Allah ciptakan. Seandainya pohon itu kurang kuat akarnya, kurang kuat imannya, maka pohon itu akan kering ya, daunnya kering, rantingnya kering dan tidak berbuah dan tidak berdaun, dan itu ngajratan saja ya, tidak berarti buat manusia juga ya. Kalau pohon yang sudah mati, sudah paeh, kalau bahasa Jawa mah sudah meninggal, kalau bahasa ini pohon itu akan tidak berguna dan pasti runtuh, ambruk ya. Dan buat apa itu kalau pohon yang sudah ambruk, sudah tumbang, sudah apalagi sudah lama banget, itu pasti berantakan dan akan hancur dan akan jadi
kayu bakar ya, kayu bakar buat nyorabi, buat masak nasi, buat masak air, buat masak segala macam itu pohon ya. Sama badan kita juga kalau tidak digunakan untuk kepentingan Allah dan nabinya tentunya, buat apakah badan kita ini tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lisan ini kita lisankan, kita dengungkan, kita gemakan, kita dakwahkan, dan kita syariatkan, ketika kasih tahu kepada orang-orang yang belum memahami, tentunya yang belum tahu atau belum tahu ilmunya tentang tasakkur binikmah kepada Allah. Tasakkur binikmah lah lisanmu dan ceritaanmu, wahammu, mulutmu, lidahmu untuk mengucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita pasrahkan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada ya di dunia ini yang patut dipuja-puji, hanyalah Allah Subhanahu wa taala berserta nabinya, nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah diembankan amanah ke muka bumi ini untuk membenahi akhlak manusia yang amburadul, yang tak pantas, yang menyimpang, yang ingkar, yang kafir, yang dolim, yang musyrik, yang munafik, yang murtad ya. Ada juga orang-orang yang murtad yang sudah masuk Islam malah keluar dari Islam. Ya Allah, mudah-mudahan jaga hati, jaga iman, jaga Islam, jaga diri sendiri, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga cucu-cucu kita, jaga wa ahlul bait ya, wa ahlul bait keluarga kita semua. Wa ahlul bait itu, wa ahlul bait Rasulullah itu dari anak sampai cucu sampai kerabat sampai saudara, itu namanya wa ahlul bait. Semua keturunan dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itulah yang patut kita junjung tinggi, dan ibadahnya takut kita contoh, dan perilakunya, akhlaknya atau kelakuannya atau tabiatnya atau sehari-harinya atau di dalam kehidupannya dari wa ahlul bait Nabi itu baik semua ya. Dan dicontohkan juga di dalam kisah perjalanan para nabi dan rasul ya, ada juga ya kebun bambu atau kebun apapun itu, tidak ada yang lantas semua, tidak ada yang lurus semua, pasti ada yang bengkoknya. Itu sudah kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus kita terima dengan lapang dada, dengan keimanan dan kesabaran, ketawakalan, ketawaduan, keistiqomahan, dan kita selalu bertafakur diri, menyendiri, dan untuk berserah diri kepada Gusti Ilahi Robi yang telah memberikan kita nikmat, yang telah kita memberikan anugerah semua yang Allah beri kepada diri kita sendiri. Maka wajib itu kita harus mentasakuri apa-apa yang telah Allah berikan Gusti Ilahi Robi, sang pencipta alam semesta ini, yang telah diberikan kepada kita semua, agar kita bisa untuk mentasakuri apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah wassalam wa ni'matillah wa la haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan Allah telah menurunkan dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, innal jinni wal insa illa liya'budun, innal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia ya. Sebelum manusia itu jin dulu ya, setan dulu, setan jin iblis itu lebih duluan diciptakan sama kita. Maka menggodalah Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam ketika di surga lagi enak-enak, dia dikasihkan oleh Allah surga, dan diciptakan setan dan iblis dan ablasa dan orang-orang yang ingin menyesatkan umat. Setan itu, iblis itu kerjanya menyesatkan umat dari jalan yang benar, dari jalan Allah fisabilillah ke jalan sabilis syaitan, kepada jalan-jalan setan yang sudah jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu setan itu laknatullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, ketakaburannya, dan
egoannya dan ketamakannya, kelobannya itu sifat dari syaitan. Maka jangan singgahi sifat-sifat itu di dalam badan kita, maka jauhi dengan kita tanamkan iman. Iman tanamkan di dalam badan kita itu tentang iman yang 6. Iman kepada Allah. Apa tandanya kita iman kepada Allah? Percaya adanya Allah, adanya malaikat Allah, adanya kitab-kitab Allah, adanya Nabi Muhammad Rasul sebagai Rasul Allah, pembawa risalah Allah, pembawa amanah Allah ke muka bumi ini. Dialah Nabi Muhammad yang patut dijunjung tinggi, diagungkan, diakbarkan, dan digemakkan, dan dimasukkan ke dalam hati jiwa raga kita agar lengket itu akidah kita Islam atau iman kita di dalam hati kita, agar kita benar-benar kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadi tidak kehirian, tidak leha-leha, dan tidak melalaikan. Jadi kita selalu tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan nabinya, yaitu orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dan nabinya, dia selalu bangun malam. Dia selalu bangun malam karena apa? Karena takut sekali akan azab Allah, takut sekali akan siksa Allah, dan takut sekali akan rajamnya Allah ketika nanti sudah dikubur. Nanti ada yang namanya alam kubur. Ada alam kubur nanti ya, akan kita raih, akan kita sorang, akan kita lalui, akan kita lewati, yaitu sesudah kita mati. Alam kubur itu ya, alam kubur itu ialah alam yang hakiki, yang abadi, yang tidak henti, yang akan Allah beri kepada jalmi-jalmi yang suka merendah diri, suka menyendiri, suka berserah diri kepada Gusti Ilahi Robi, dan suka mentapakuri diri, dan suka menikmati apa yang telah Allah beri, dan kepada orang-orang yang suka bersujud dan meminta kepada Gusti Ilahi Robi, dan berzikir, berwirid, bermunajat, dan meminta ampun, memohon apa itu yang dia cita-citakan, maka dia selalu tunduk dan patuh kepada aturan Gusti Ilahi Robi, sang pencipta alam semesta. Patut kita percaya, kita diciptakan dari mana kita ya, bungkelkan begini kita, Allah gebrakan ke alam dunia tanpa bawa apa-apa, dan Allah memberikan kita tidak bawa apa-apa, hidup dan kembali kita harus kita di dalam fitrah lagi, bersih lagi, terbebas dari noda dan dosa. Itu seharusnya begitu ya. Jangan kita meninggal banyak sekali kita bawa dosa. Dosa kepada Allah itu ialah kesalahan. Dosa itu ialah kesalahan kepada Allah yang tidak kita laksanakan, itulah dosa ya. Sepertinya pagi-pagi ini orang-orang sholat malam, orang-orang sholat malam beruswah kepada baginda Nabi, malah tidur. Itu iman itu ya, menyangkut iman. Ibadah itu menyangkut iman kepada Allah, dan kita harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan nabinya. Aturan Allah itu apa sih? Aturan Allah itu ialah Alkitab, itu Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul Muhammad. Itu ada aturan Allah, maka pegang itu aturan Allah. Hanya kita hidup di alam dunia ini, jangan memegang kepada aturan manusia, jangan memegang kepada aturan syaitan, iblis, atau Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jangan itu yang kita tanamkan dalam badan kita, hati kita, tanamkanlah di jiwa kita, ialah dari akhlakul karimah baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apa akhlak baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Kalau pagi-pagi dia bangun mementingkan kepentingan Allah, mengestokan kepentingan Allah, mendahulukan kepentingan Allah dan nabinya daripada kepentingan keluarganya, daripada kepentingan ahlu baitnya, kepentingan layang lainnya. Dia dulukan kepentingan Allah dan nabinya. Itulah orang yang akan menduduki tahta surganya Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tertinggi akan dikasihkan kepada orang-orang yang suka berserah diri, menyendiri, bersujud, merasa merendah diri kepada Gusti Ilahi Rabbi,
dan tidak lali kepada aturan Gusti yang telah Allah beri, maka itulah jalmi-jalmi yang berserah diri dan mentasakuri apa-apa yang telah Allah beri kepada dirinya sendiri. Itulah ciri jalmi yang berbakti kepada Gusti Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan saja kita menjadi jalmi, menjadi makhluk insan manusia yang tetap berserah diri kepada Gusti Ilahi Rabbi. Maka patut itu orang, patut itu jalma, patut itu jalmi akan dikasihkan dengan alam yang hakiki, yang abadi, yang tiada henti, yang akan Allah beri nanti di kehidupan nanti, yang sesudah ambruk alam ini ada namanya alam kubur, dan akan dikasihkan dia dengan surgawi, alam kesenangannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam yang surganya Allah Subhanahu surgawi, yang di dalamnya ialah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalmi-jalmi yang suka berserah diri dan mentapakkur diri dan suka menyendiri dan suka mementingkan kepentingan Gusti Ilahi Robi dan Nabi, maka patut dia mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua angan-angan, semua cita-cita, semua yang diingini sama kita atau yang diinginkan oleh kita semua mendapatkan, yaitu alam surgawi. Surga itu adalah dibawa nanti orang itu, insan itu di kehadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan diadili orang itu ya sesuai manusia di alam dunia ini. Kalau dia berbuat salah maka dia akan ditangkap sama bapak polisi dan akan dieksekusi dan nanti diadili di hakim dan jaksa, dan dia diputuskan oleh jaksa dan hakim, dan dia akhirnya nyarigsig, tinggal disarigsig besi, yaitu di alam duniawi. Maka nanti juga begitu kita kalau tidak mentaati aturan Gusti Ilahi Rabbi, dan dia cuma ego, cuma takabur, sombong, dan dia amak loba sifatnya, maka dia nanti akan dieksekusi sama malaikat munkar dan nakir ya. Kalau di alam dunia sama pajaksa sama hakim, kalau di alam akhirat sama malaikat munkar dan nakir. Nanti kalian dieksekusi dan ditanya tentang kesalahanmu, apa yang kalian lakukan, siapa Robmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, dan apakah kiblatmu. Dan itu akan terjadi kepada kita nanti sudah dikubur nanti. Itulah iman ya, percaya kepada iman kepada Allah, yaitu akan adanya kedatangan hari kiamat, ada yang kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala, ada itu semua harus diimani sama jalmi-jalmi yang mengaku dirinya makhluk Ilahi Robi, maka patut itu dipercayai. Iman itu percaya ya. Kalau kita tidak percaya kepada siapapun, ya percaya kepada siapa ya. Mudah-mudahan kita terpercaya dari orang yang terpercaya di dunia pun. Kalau kita terpercaya sama bapak atau sama bos atau sama majikan atau sama dunungan, maka kita terpercaya dan akan dinaikkan kita pangkat kita atau kedudukan kita jadi apa gitu ya, akan dinaikkan. Maka jalmi juga begitu kan. Maka kita kalau tunduk dan patuh kepada Allah dan nabinya, maka Allah akan menaikkan derajat tertinggi kepada kita insan manusia yang Allah kasihi dan Allah beri itu nikmati, mana maka manusia itu mentasakuri apa kenikmatan dari Ilahi Rabbi, maka dia selalu bersujud dan merendah diri ya. Itu ciri jalmi yang suka mentaati aturan Gusti dan tidak lali hidupnya, tidak lupa gitu, tidak lali kepada Gusti. Alhamdulillah wa ni'matillah wala quwwata illa billahil aliyadzim. Dan dicantumkan dalam al-Islam. Al-Islam itu ada tata cara, ada syariat, ada hukum, ada aturan, ada
yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah aqimis shalah. Mari kita untuk sholat, karena amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan sholat. Sholatnya baik, benar menurut Allah dan Rasulnya, dan dia selalu mentaati aturan Allah dan Rasulnya melalui kitabullahnya, maka orang itu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang lain, amalan yang sunnah-sunnah yang lain, apa itu sunnah puasanya atau sunnah-sunnah qobliyah ba'diyahnya atau sunnah-sunnah rawatibnya sebelum dia melaksanakan sholat fardu, ada yang namanya sholat rawatib dilaksanakan sebelum subuh sebenarnya 2 rakaat, dan sesudah subuh tidak ada ya, dan sebelum subuh dia baca Quran, dia selalu berzikir, berwirid, bermunajat dan membaca zikir, tahmid, tahlil, tasbih, dan dia selalu mengagungkan Allah lisannya, maka itulah yang patut Allah kasih dan Allah berkahkan pasti hidupnya, Allah selamatkan dan Allah akan jaga raksa rawat itu manusia itu agar terbebas dari macam mara bahaya, fitnah, adu domba, dan saling menjelekan dan saling menghina, menghujat dan saling memojokkan, dan dijalaninya kehidupannya dengan rasa ketakaburan, kesombongan, kemunafikan, kemusyrikan, kedoliman, keingkaran, dan tidak mau mentaati aturan Allah dan Nabi-Nya, maka manusia itu patut untuk mendapatkan bala, wabah, penyakit di dunia pun, dan akan Allah masukkan nanti di alam yang hakiki yang abadi sudah dia di alam kubur, maka dia akan dikasihkan dengan azab bala yang namanya finnari jahannam khalidina fiha, akan kekal dan lama di dalamnya buat orang-orang kafir yang tidak mau menyembah kepada Allah, menyembahnya kepada ciptaan Allah, menyembahnya kepada patung, batu, arca, tapekong dan berhala, maka itu manusia sudah benar-benar udah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicantumkan neraka jaminannya. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada iman di Islam, itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam badannya tiada yang 6 itu, maka orang itu tidak beriman. Biarpun ngaku beriman, iman itu percaya kepada Allah, iman itu yang 6, percaya kepada yang 6, dan kita patut untuk menjadi orang yang Islam yang berserah diri. Islam itu artinya berserah diri. Orang yang Islam itu yang selalu berserah diri kepada Gusti Ilahi Rabbil, hidupnya cuma pasrah sumerah semuanya kepada Allah dan baginda Nabi-Nya Muhammad Rasulullah SAW. Itulah yang Islam ya. Banyak sekali ya orang-orang Islam mengaku Islam malah menjelekan Islam juga, menjelekan teman-temannya sendiri, menjelekan para alim, para kiai, para ulama. Itu adalah Allah benci, Allah murka, dan Allah tidak akan menerima tobatnya atau menerima ibadahnya, karena di badannya ada merasa diri, sombong, takabur, disinggahi di dalam badannya sifat itu, maka akan tertolak doanya, akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya dia menyinggahi atau disinggahi atau ditanamkan sifat takabur, sombong, tamak, loba. Itu penyakit manusia, penyakit hati namanya ya. Penyakit hati, sombong, takabur itu sudah jajabur, mungkin ya sudah teman ngopi manusia itu sifat itu. Maka jauhi dari badan kita, dari keluarga kita, dari ahlul bait kita, dari sanak saudara kita, jauhi dan ajarilah anak-anak kita, istri kita dengan akhlakul karimah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, agar apa? Agar supaya Allah selamatkan, Allah kasihkan rahmat kasih sayang Allah, Maha Rahman Rahimnya Allah, beserta orang-orang yang ahli sujud, yang ahli zikir, yang ahli wirid, yang ahli berserah diri, yang ahli menyendiri dan ahli bertafakur diri, dan dia jalani kehidupannya dijalani dengan kesabaran, ketawakalan, ketawaduan, keistiqomahan, dan dia selalu benar-benar mementingkan Gusti Ilahi Rabbi di dalam hidupnya. Dengan
kata, dengan dia pasrah semuanya kepada Gusti Ilahi Rabbi di dalam sholat kita juga. Inna sholati, apa arti dengan inna sholati? Sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku ya Allah, wa mamati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup, wa mahyaya wa mamati, dan mati sekalipun itu pasrahkan semuanya kepada Gusti Ilahi Rabbi. Kalau sudah begitu, maka Allah akan beri apa yang dia minta dan apa yang dia cita-citakan, dia angan-angan. Pasti itu ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepada aku, niscaya akan Allah kabulkan semua permintaan. Alhamdulillah. Kalian mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita lama-lama jadi bukit ilmu itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri yang mentausiahkan, yang mendakwahkan, yang menggaungkan, yang mengasihkan dengan ilmu ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Perbanyaklah kita dengan ibadah, terutama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Itulah laksanakan dalam kehidupan kita semuanya. Kertekan dan tanamkan di dalam jiwa kita, badan kita, jasmani kita, hawa kita, pikiran kita, hati kita, qalbu kita, pikiran kita, sodri kita, akal pikiran kita, otak dan akal sehat kita. Pergunakanlah ilmu Allah ini, ialah Al-Quranul Karim. Tanamkan di jiwa kita agar Allah mengasihkan dengan cahaya Allah, cahaya kitab Allah, cahaya Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Dan perbanyaklah di bulan ini kita bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini membawakan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka rahmatan fil alamin, yang memberikan ilmu kepada umat manusia agar manusia itu eling dan takwa dan sujud dan patuh, tunduk patuh kepada Allahnya, bukan kepada manusia, bukan kepada sesembahan manusia, bukan kepada kitab-kitab karangan manusia, bukan kepada tulisan-tulisan manusia, bukan kepada teks-teks manusia. Dia berpegang teguh hanya dengan Alkitabul Al-Quranul Karim yang hudan linnas wa bayyinatin minal furqan, dan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia di alam jagat ini. Siapa yang ingin mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, ya mengharapkan derajat yang tertinggi ialah surganya Allah Subhanahu wa taala, maka pentingkanlah kepentingan Allah dan nabinya, dan sholatlah dan syahadatlah, sholatlah, zakatlah, puasalah di bulan suci Ramadan yang 30 hari, dan berhajilah, umrohlah kalian untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan kita semua Allah berkahkan rezeki kita untuk sama-sama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji jam Ramadan. Dan saya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa pergi haji bareng-bareng bersama keluarga ke sana, ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, peradaban Islam seluruh dunia yang Allah berkahkan, Allah agungkan, dan Allah akan kasihkan ampunan di sana kita ya Allah. Itu tempat yang satu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Maka cepatlah pada maulah ke sana kita ya, mudah-mudahan kita berangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didik kita diri sendiri, didik anak, didik keluarga dengan akhlak karimah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jaga, rawat iman dan Islam, jaga akidah kita, jaga Islam kita, jaga iman kita, jaga keluarga kita dari sifat-sifat yang munkar, yang kafir, yang akan dihembuskan atau diberikan oleh hawa syaitan agar kita bisa memerangi atau bisa mencegah dari akhlakul syaitan yang laknatullah itu. Mudah menjaga kita semua ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dakwah ini menyerap atau menjadi cacang motivasi buat anda semua, wal hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat dimanapun anda berada, ilal masjid ujung timur Indonesia, wal maghrib ujung barat Indonesia, terutama buat Desa Pulau Wikidang, Kecamatan Kasokan, Kabupaten Majalengka. Hadir bersama Ustadz Abdullah, tentunya channel Ponsel Berkah, mudah-mudahan berkah kepada semuanya. Kalian dari series akhiran dari majelis taklim Anda, dia menayangkan dari dakwah Islam, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Hadirin wal hadir, kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat,
fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Fastaghfiruhu innallaha samiun alim. Fastaghfirullah innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalian di akhiran dari saya Ustaz Abdullah disiarkan langsung dari Majelis Ta'lim An-Nahdiyah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.